Hai, hello semuanya. Welcome to Teman Kata Online Meetup. Oke, before we started, perkenalkan aku Vega, Event and Community Specialist dari Kata.ai. Nah, aku mau mengucapkan terima kasih banyak nih untuk teman-teman semua yang sudah menyiapkan waktunya untuk bergabung di event Teman Kata kali ini. Gitu. Nah, Teman Kata tuh apa sih gitu? Mungkin di sini sebagian ada yang udah pernah ikut event Teman Kata yang sebelumnya atau memang baru pertama kali ikut Teman Kata. Jadi Teman Kata itu adalah salah satu event reguler yang diadakan oleh Kata.ai dan kita biasanya bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita kerjasama dengan komunitas dari harisenin.com. Harisenin.com ini adalah one-stop skill development platform gitu, yang punya beberapa program untuk teman-teman semua yang mau bangun keterampilan baru atau mau skill up skill yang lainnya gitu. Jadi di harisenin.com ini mereka punya beberapa program seperti Millennial School, kemudian one-on-one mentoring session, dan juga enterprise. Jadi banyak program yang bisa dipilih untuk teman kata semuanya di sini yang mau skill up skill, itu bisa dipilih berdasarkan apa yang memang teman kata minati gitu. Untuk info lebih lanjutnya bisa cek di Instagramnya di harisenin.com gitu. Nah, nggak usah berlama-lama lagi nih, tapi sebelum mulai, aku pengen minta tolong sesuatu nih untuk teman-teman semua untuk bantu kita isi polling yang mau aku launch sebentar lagi ya. Pollingnya nggak banyak, cuma ada 4 pertanyaan, tapi 4 pertanyaan ini minta tolong untuk dijawab karena jawaban dari kalian sangat berarti buat kita. Oke, ini udah aku start, bisa dilihat di screen masing-masing, bisa diisi sekarang ya. Oke, wah udah ada lumayan banyak di partisipannya, udah ada 85 partisipan sekarang. Oke, aku tunggu sampai di 1 menit ke depan kali ya. Wah, so far ternyata teman-teman banyak yang pengen tahu lebih lanjut tentang digital marketing ya. Oke, ini akan aku notes untuk event selanjutnya. Seru banget. Oke, 20 detik lagi aku close pollingnya. 10 detik lagi. Oke, cukup kali ya. Thank you buat teman-teman semua yang udah mau bantu isi polling. Langsung aja aku hand over sesi kali ini ke moderator kita dari harisenin.com. Please welcome Tessa. Baik, terima kasih Kak Vega. Halo, selamat malam semuanya. Baik, langsung aja yuk. Kita ke acara selanjutnya, adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu nih, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab kedua speaker kita yang menyampaikan materinya. Namun sebelumnya, aku ingin memperkenalkan speaker-speaker spesial kita dulu nih. Yuk kenalan dulu sama speaker cantik kita. Siapa lagi kalau bukan Kak Tika Sylvia selaku VP Marketing Communication Kata.ai. Oke, lanjut lagi kita kenalan sama Kak. Kita udah kenalan sama Kak Tika, speaker tercantik. Nah, sekarang kita kenalan sama speaker yang ganteng dong tentunya. Ada siapa ya? Nah, jadi ada Ketengku Bila Rizky selaku founder Bincang Bila. Nah, Katika dan Kak Bila akan membahas topik yang sangat menarik malam ini nih, yaitu tentang personal branding. Halo, selamat malam Katika dan Kak Tengku Bilal. Apa kabar, Kak? Halo, hai selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, Halo. apa kabarnya nih, Kak? Alhamdulillah baik. Nah, Baik. semoga sehat-sehat terus ya Katika dan Kak Bilal. Gimana nih Kak hari ini? Menyenangkan atau gimana? Tentunya seru banget. Tentunya seru banget karena kita bisa kumpul sore ini, malam ini untuk bisa sharing bareng nih. Akhirnya saya bisa ketemu Kak Tika, Kak Vega, dan juga Kak Tessa malam ini.
Kelihatannya masih semangat-semangat banget nih kakak-kakak ini. Ya udah yuk. Nah, kita udah kenalan nih sama kakak ganteng dan kakak cantik kan tadi. Mungkin bisa nih ya Kak Tika dan Kak Bilal sapa dikit nih teman-teman yang hadir pada malam ini yang tetap produktif loh kok walaupun udah malam tetap produktif yang dimana bisa drakoran, free call atau video call tapi teman-teman tetap mau mengikuti webinar ini. Keren banget kan Kak? Iya, justru malam-malam kayak gini lagi pada sering nonton film, mau Netflixan gitu, tapi very awesome. Kita baru mulai, tapi we have around 97 people come and join us. So feel free untuk share the Zoom link. Nggak tahu nih, ini ada batasannya atau enggak, tapi everyone here, if you guys want to invite people to come to attend this event, feel free ya. Oke Kak. Nah, dari tadi kita udah banyak chit-chat kan, durasi juga nih ya. Ya udah, mungkin teman-teman semua juga udah nggak sabar banget buat belajar. Mending langsung aja yuk kita belajar bersama di sesi pertama ini tentang personal branding, strategi, road for profesional, with speaker kita yang tercantik nih yang akan disampaikan oleh Ketika. Oh ya, jangan lupa buat nyiapin catatan kecil ya, karena pada malam hari ini, dari sesi pertama hingga sesi kedua nanti sangat menarik banget loh teman-teman. Oke, without any further ado, waktu dan layar saya persilakan kepada Katika. Saya silakan Katika, semangat. Thank you. Halo semuanya. By the way, thank you so much for coming to the event. Sorry, the background is not really similar with another speaker and panelist ya. Ini aku harus share screen sendiri atau dari the team? Kayaknya aku mesti share sendiri ya. Oh, tapi disable nih. Mungkin boleh dibantu share screen-nya? Kak Putri, tolong apa bisa dibantu share screen Katika? Materi Ya, Katika. ada materinya. Sebentar ya, aku sambil. Sebentar. Oh, udah bisa nih. Thank you so much. Alright, so let me share my screen sekarang sebentar ya. Okay, fine. Okay, by the way, Mas Bila, can you see my screen now? Aku tas dulu. Ya, bisa. Tinggal di besarin Oke, aja. bisa ya. Alright, cool. Thank you so much everyone here, Mas Bilal. Thank you so much buat teman-teman dari harisenin.com juga. Very exciting to sharing tentang personal branding to everyone here. The topic actually agak beda-beda tipis nih sama yang nanti akan dibahas sama Mas Bilal, tapi nggak apa-apa biar kita saling bisa ngelengkapin juga gitu ya. By the way, kalau misalkan suatu keputus atau apa, feel free to raise your hand ya. Actually, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, I just want to encourage people here to also quite interactive during the session gitu ya. We have around 20 minutes for my session untuk bisa nge-share. Jadi please feel free to share your comments if you have any question, and then maybe aku boleh minta sama moderator untuk activate the chat, boleh nggak selama sesi aku aja gitu. Thank you so much. Supaya nanti teman-teman bisa put any comment on the chat ya. Alright, cool. Nah, ini adalah sebenarnya tentang awalnya dulu nih, when we're gonna talking about the personal branding gitu ya. Pernah nggak sih kayak semua nih teman-teman yang ada di sini kayak berpikir keraguan untuk bisa starting the personal branding gitu, kayak say for example when you want to start personal, ada kayak I'm not really extrovert to start my personal branding on the social media, atau mungkin ada yang pemalu juga gitu ya, atau ada juga mungkin teman-teman di sini yang don't think that I have a good value so I can highlight it public atau segala macamnya gitu, tapi it's very common. I just want to make you guys realize that
di awal untuk pada saat lagi kita mau bikin personal branding, maybe you guys feel not really confident, maybe you guys feel kayak ngerasa ragu bagaimana cara mulainya gitu ya, don't know how to start, or maybe kayak malu untuk kayak bagaimana ya cara mulai, and then maybe kayak don't know how to start it. But then on this session, I actually want to encourage everyone here that personal branding is very important for everyone here, and then you guys need to believe that every person actually has a value of their persona gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa you guys don't have any value gitu ya, atau ragu to start the personal branding gitu. Apalagi ada juga mungkin yang berpikir kayak, aduh yang lainnya udah bagus-bagus nih, udah mulai banyak konten, udah mulai create achievement atau apa, and then I haven't started yet. My suggestion is actually right now, just start it right now, okay? So that the second one is actually I just want to share to everyone here that creating the personal branding itu kayak a bit tricky for our emotion gitu. Apa a bit tricky sih? Karena when you want to start to highlighting your persona to public gitu ya, sometimes itu kayak naik turun gitu loh. Maybe you will think that people bakal suka kayak sama sama my persona, sama my content, sama the way I speak to someone gitu. Jadi don't stop your action. Just do whatever you want, and then you need to do something to create your personal branding gitu. Nah, sekarang ini before we start, I want to encourage everyone here to play the game gitu ya. So aku boleh minta teman-teman moderator nggak untuk activate the chat group? Kalau udah, boleh say something? Mungkin dari Vega atau dari harisenin.com? Udah aktif, Mbak? Bisa Oh, langsung. udah aktif ya? Mau tes bisa? How can I start ya? Hang on. Vega boleh tes ya? Tes. Oh, hi. Okay. Hi everyone. So di sini ada sekitar 110 orang yang udah masuk di session, and then let's play the game ya. Sebentar aja. The game is very simple. Hang on. Okay. The game is very simple. I just wanna encourage everyone here to sebentar. Kayaknya masih freeze nih screen-nya. Okay, the game is very simple. I want to encourage everyone here to writing on the chat room, tell us about your name, mention about your institution, atau drop us your LinkedIn profile or Instagram profile or whatever it is. I just want to make everyone here getting connected to each other, because at the end of the session, it's actually the goals of the session is we want to expand our networking, we want to connect each other gitu. Jadi aku mau minta tolong teman-teman yang ada di sini join the session and then join the game before we start. So maybe let's start with putting my name here. Just mention about your name. Everyone can do the same thing. Just open the chat button on Zoom. Habis itu tulis namanya, and then mention your title gitu kan, from kata.ai, and then you guys can connect to LinkedIn. Tika Sylvia. Okay. So mungkin Mas Bilal atau teman-teman dari harisenin.com juga, you guys can doing the same thing. So just type your name because at the end of the session we want to encourage everyone here to getting connected each other. Jadi writing on the chat room now. Ada yang udah mulai. We can wait. I want to wait until at least 3 people type on the chat room ya. Let's start. Sebelum ada yang tulis, aku nggak akan masuk ke sesi yang berikutnya. So let's type your name first. Nah, okay, we have Mas Bilal, we have Vega. Who else? Just drop your LinkedIn name and etc. Connect each other. Oh, we have Putri Nur Ramadhani, and then so I'm still waiting. Oh wow, kita ada Rani. She also share about the
the passion right now, looking for a job and etc. I do believe there's a very good medium, so everyone can share about the passion, about what you are looking for and etc. So yeah, I hope everyone here in this room start to getting connected. Why? Because building a network is very important to create your personal branding. Okay, no matter how strong your personal branding is, without a networking, without a connection, is nothing. Okay, so let's start and build our networking right now. Yeah, do not hesitate to type your name and then your institution and then drop about your LinkedIn profile and etc. on the chat room. Let's start with another things. Okay, so the second, another topic that I want to share here is actually kadang-kadang tuh ya pasti ada banyak mungkin teman-teman yang berpikir bahwa really hard ya to start a personal branding because maybe you think that the personal branding atau branding itu hanya bisa dimiliki oleh korporasi atau selebritis gitu. Nah, on this session I just want to encourage everyone here that personal branding is actually not reserved for celebrities and brand only because everyone has a personal brand. Do not forget to find out yourself kayak passion, knowledge, apa sih yang kita suka gitu ya. Say for example, I'm Tika Sylvia, I really love writing and then I also a marketer. So I want to create a persona that professional marketing that got an award, achievement, etc. So you need to believe that everyone has a value, everyone has a persona that we can highlight to the public, okay? And then, ini yang sebenarnya dari awal aku sempat mention bahwa when we want to start to create personal brand, kayak susah gitu, kayak mau majunya tuh susah gitu, kayak pernah nggak kayak ngerasain lagi tumbuh gigi or whatever it is gitu ya, itu kan rasanya the tipping periods itu kan bener-bener nggak enak ya, kayak bingung gitu rasanya tuh sakit gitu ya. Nah, I'm trying to analyze gitu ya. First time kayak misalkan 5 tahun yang lalu gitu ya, a few years ago before I jump into my current position right now gitu ya, it's very hard for me to getting a job. It's very hard for me to to get another opportunity, even none of the jobs recruiters gitu ya contact me gitu. Jadi very for me gitu kan. Tapi until I decided to start find my passion. Jadi saya berawal dari passion. So trying to find what is your passion, trying to find the knowledge about your passion gitu ya, didalemin, and then you will realize that you should do the personal branding as a very beginning gitu. Satu hal yang sebenarnya I also wanna encourage people here is about the statement bahwa when you want to create a personal branding, do not forget that people itu kayak want to connect with people. Kenapa saya mention hal-hal seperti ini? Because ada beberapa sosok gitu ya that always personal brand social media, especially for example on Instagram, on YouTube, or TikTok and etc. gitu ya. Sometimes they're forgetting to have a connection with people gitu. Jadi even though you already have a really good personal branding, do not forget to also meeting with people, creating a networking, even though just replying them on the direct messages or mention on Instagram stories, sebenarnya lebih kayak creating the connection gitu ya. Bahkan maybe ada orang-orang yang follow kita gitu, you don't even know them, so maybe sometimes you need to spend more time to see cuma kayak liking the messages, liking the post that relate to your passion. So the key is actually people want to connect with people, so yang lebih humanis itu sesuatu yang juga sangat menarik gitu ya. Kemudian yang kedua, I also want to remind that the confidence is actually come through action gitu. Jadi buat di sini yang mungkin sometimes kita masih berpikir bahwa masih malu gitu ya, masih bingung bagaimana caranya mulai gitu ya. I just wanna remind that confidence itu datangnya dari sesuatu yang sudah dilakukan gitu. Jadi you need to start first, we need to start first gitu ya.
because maybe you guys remember that one of the tagline of salah satu unicorn yang ada di Indonesia is let's just start gitu ya. Ada salah satu tagline yang di e-commerce gitu ya. Tapi buat saya itu benar-benar kayak sesuatu yang cukup dalam. Kenapa? Karena it's very clear bahwa sebelum kita mulai ngelakuin action atau apapun, confidence kita tuh nggak akan pernah kebentuk. So just start to say, for example, if try to find apa yang kalian suka gitu. Say for example, you like writing, you love marketing or etc. If you like writing, then start to do some blogging, start to creating a website gitu ya. Start to creating website tuh banyak sekali yang gratisan, and then you can buy a domain for a year gitu ya, and then keep writing. Abis dari situ nanti confidence itu akan kebentuk. So do not forget to also do some action. Kemudian ini sebenarnya adalah sesuatu yang saya selalu kepingin share gitu ya, bahwa banyak sekali orang-orang gitu yang berpikir bahwa when we mention about the brand gitu ya, we always thinking about Coca-Cola, we always thinking about Apple, Nike, MacBook, and etc. gitu ya. Ini kan sebenarnya mungkin jadi pertanyaan gitu ya untuk orang-orang yang mau mulai personal branding. Apakah ketika kita mau create personal branding, do we really need to have a logo? Do we really need to have apa gitu ya? Maybe I need to share that when you want to create a personal branding, you don't even need to have a logo gitu ya, tapi you need to have a strong persona. Apa yang orang kepingin banget bisa lihat dari kita gitu ya. So say for example when people knows about salah satu industri gitu ya, kita kepingin ada di situ. Itu juga sebenarnya salah satu hal yang menarik gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh aja sebenarnya aku coba ambil dari beberapa LinkedIn profile yang menurutku oke gitu ya. Jadi when we talking about the corporation gitu ya, the brand gitu, mereka punya logo to represent their brand itself gitu ya. Tapi jangan lupa when they create a logo itu kan ada filosofinya. Nah, when we're talking about the personal branding, one thing that we need to realize is actually one sentence vision statement. So say for example, when I mention my name kayak Pika Sylvia, an award-winning blah 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 gitu ya. Atau when we mention about Teguh Bila Rizal blah 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 gitu ya. So starting to find one vision statement that can represent yourself to the public gitu. Jadi let's start with vision statement gitu. Ini agak susah gampang. Jadi I'll be very honest with you, when I'm trying to find my vision statement gitu ya, itu sampai pivoting beberapa kali gitu karena udah sempat ada satu statement tapi kepingin ganti gitu. Tapi intinya adalah we need to find out the way we portray ourselves in the world gitu ya, itu adalah personal brand kita gitu. Jadi apapun yang kita kepingin orang bisa ngelihat kita, one vision statement that's very important that we need to try gitu. Nah, ini juga menarik gitu. Jadi kalau tadi kita mengawali sesi ini dengan bikin personal branding itu buat apa sih gitu. Nah, kalau sekarang one thing that harus bisa, mungkin tiga hal ya yang I really want to share to everyone here gitu. Mungkin ada more than 177 people yang join in this room, mungkin tertarik masuk ke sini karena udah tahu topiknya adalah personal branding gitu. Jadi this slide is actually maybe udah kejawab gitu ya, tapi aku cuma pengen ngingetin bahwa sometimes ada 3 hal yang selalu menjadi alasan kita kenapa sih kita nih sebagai seseorang gitu ya, sebagai human, kita juga harus bisa jadi brand untuk diri kita sendiri. Nah, ini sebenarnya relate to the previous topic when I mentioned about
brand itu nggak cuma tentang logo, brand itu bukan cuma tentang korporasi, brand itu bukan hanya tentang celebrities or content creator atau apapun gitu ya, tapi every person in the world also have a persona gitu. Jadi kita juga harus bisa memposisikan diri kita sebagai sebuah brand gitu ya. Kenapa? Karena kita akan punya nilai tersebut, kita udah punya nilainya, dan kita akan create demand, jadi kita akan punya daya jual yang juga tinggi gitu. Nah, kalau kita udah ngomongin daya jual, ujung-ujungnya adalah nanti ke bagian karir ataupun networking ataupun selling gitu ya. Tapi 3 hal ini yang selalu become my biggest concern. The reasons why I always want to build my personal branding. Number one is actually the values. Similar with what I mentioned before, bahwa bukan hanya korporasi, bukan hanya brand besar, bukan hanya selebritis yang perlu sama namanya personal branding, bukan yang perlu dengan branding gitu ya, tapi kita sebagai human, kita juga sebagai people, we also need a personal branding, because by creating the value, by highlighting our value to the public, we can actually building the and mungkin jangka panjangnya adalah higher salary, higher benefit, also lebih mudah untuk dapat networking, lebih cepat untuk bisa selling products gitu ya. Karena mungkin di sini ada juga yang sering notice gitu ya, bahwa ada statement yang pernah bilang kayak value baru sell gitu. Jadi bikin dulu value-nya, baru kita jual. Baru kita bisa jual produk kita ke orang, tapi jangan tiba-tiba langsung kayak jual ke orang gitu, tapi we need to understand about the value, because value comes first, after that you can sell everything you want. Nah, kemudian yang kedua adalah grow sama gain. Ini sebenarnya ya agak-agak mirip dengan yang pertama gitu ya, tapi it is related to the networking, to building the connection gitu ya. Makanya at the end of the session, I also wanna with the Kata team and harisenin.com, maybe we can create a group kali ya buat seru-seruan, and then talking about the career, talking about the industry and etc. gitu. Jadi number 2 is actually building the network. That's why jangan lupa we still have a chat yang masih open gitu kan. Oh, udah di-remind untuk kayak 5 minutes more. Okay, cool. And then ini sebenarnya adalah 6 hal gitu. Jadi mungkin aku bisa sharing ini ke teman-teman Kata atau teman-teman Hari Senin gitu ya. Jadi kalau ada yang mau dapet deck-nya bisa baca dari sini. Tapi these 5 things is actually sesuatu yang bisa kita jadikan acuan untuk kita mulainya dari mana sih? Kita harus nanya tentang apa sih sama diri kita untuk bisa creating one vision statement gitu ya. So these are the 6 way that you can try gitu. Kemudian, this is also the key elements of the personal branding. Mungkin karena waktunya agak mepet, jadi mungkin aku agak skip dulu bagian ini gitu ya. Nah, ini ada yang menarik. Jadi when you wanna do personal branding, you can also thinking about the professional gitu. Jadi di sini ada beberapa, aku juga masukin beberapa tokoh-tokoh atau sosok-sosok di LinkedIn yang juga oke gitu ya. Jadi when you wanna creating the professional bio gitu, jadi you can do something that very impressive with the achievement and etc. Atau bisa juga very fun. Jadi when you see one of this bio gitu ya, Alamanda Shantika, ini bio-nya tuh unik banget gitu. Jadi kayak crafting the human brain to make learning as fun as watching Netflix. Jadi bio profile itu tidak melulu harus kaku dan serius, tapi bisa lebih fun gitu ya. Oke, ini ada platform yang menarik, jadi bisa kalian coba whenever you guys wanna creating a personal branding, or kayak misalkan starting to building a business, trying to find a good platform atau tools, boleh dicontek di sini. Nanti mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya, aku bisa jelasin pada saat Q&A session ini. Terus ini sedikit aja, ini udah lebih ke atas, jadi kayak I think this one is enough ya from my end. Harusnya udah selesai, jadi sampai di sini aja paling. Sisanya lebih kayak ke profile aja. If you guys want to know more about me, then let's have a connection together, gitu ya. Jadi mungkin aku bisa share sampai di sini deh. Silahkan Vega sama yang lain.
So what's the next? We start with the Q&A atau masuk ke Mas Bilal? Nah, oke Kak, terima kasih Kak Tika atas pemaparan materi dari Kak Tika. Nah, gimana nih pemaparan materi dari Kak Tika? Keren banget ya teman-teman. Bakal nambah pengalaman baru buat teman-teman semua. Dan di mana berdasarkan yang telah dimaparkan tadi, aku tangkap sedikit nih. Kita tahu bahwa menciptakan personal branding tidak semudah apa yang kelihatannya ya Kak ternyata. Dan sangat penting untuk segala kalangan loh personal branding ini. Tidak hanya untuk brand corporate saja, tapi bisa untuk diri sendiri kan Kak, brand itu sendiri. Nah, karena personal branding adalah aset penting dan bisa menjadi alat pemasaran kuat yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan karir serta pertumbuhan bisnis terlebih pada era digital sekarang ini ya Kak. Dan yang pentingnya bisa saling berkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Jadi personal branding itu sangat penting loh teman-teman semua. Oke, tadi kita udah mendengarkan pemaparan dari Kak Tika. Jadi buat teman-teman semua yang mau bertanya, yuk boleh langsung drop pertanyaannya di kolom Q&A box yang telah tersedia. Nanti akan aku pilih pertanyaannya teman-teman agar tetap kondusif juga. Oke, yaudah yuk kita mulai aja langsung ke sesi kedua ini, yaitu tentang personal branding, level up your career, and business yang akan dimaparkan oleh speaker kita yang ganteng abis tentunya, yaitu Kak Tengku Bilal Rizky. Oke Kak, waktu dan layar saya persilakan kepada Kak Bilal. Semangat ya Kak. Oke, thank you Kak Tessa. Sama-sama, Teman-teman, Kak. saya memegang sebuah cangkir. Cangkir ini value-nya sangat luar biasa. Cangkir ini bukan sembarang cangkir. Saya bukan mau pantun, tapi teman-teman, kalau kalian bisa lihat di sini, mungkin nggak terlalu terlihatan ya wajahnya. Namun, cangkir ini menunjukkan bahwa ada 12 brand dan 12 orang yang manggung bareng di sebuah webinar. Dan salah satunya adalah saya. Saya bisa bergabung di dalam webinar ini, sharing di webinar ini, salah satunya karena efektif dan selalu melakukan personal branding. Saya bisa satu panggung dengan Ibu Patricia Setiadi dari Glins, kemudian dengan Kak Ikrar dari Bicara Itu Mudah, dengan Pak Nanang Hernanto, dan juga dengan Kak Ikrar, dan teman-teman yang lainnya. So, teman-teman, saya akan berbagi tentang bagaimana caranya kita mendevelop sebuah personal branding. Perkenalkan, nama saya Bilal, saya adalah founder dari program Bincang Bilal. Yuk, kita masuk ke dalam slide materinya. Dan pastinya nanti apabila ada pertanyaan, silahkan diketikkan di kolom Q&A dan akan kita bahas di dalam sesi tanya jawabnya. Saya akan membahas lebih lanjut lagi, setelah tadi sudah dibahas oleh kita, saya akan membahas lebih mendalam lagi tentang personal branding. Bagaimana agar branding kita bisa mendevelop dan level up your career. Oke? Bersama saya, Tengku Bilal Rizky, dan ini adalah profil singkat tentang saya. Singkat saja, teman-teman sudah bisa baca di sini dan juga bisa terkoneksi dengan saya di LinkedIn saya. Universitas Syah Kuala S1 Akuntansi, namun sekarang kerja di HR. Itu adalah salah satu branding saya. Yuk, kita selalu niatkan untuk ibadah. Karena semua yang diniatkan untuk ibadah pasti bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, kita akan membahas 3 hal, teman-teman. Yang pertama tentang build your profile. Kemudian share your value, dan juga maintain your brand. Oke? Yuk. Apa sih manfaat kita membangun personal branding? Kalau tadi Katika sudah menjelaskan apa saja manfaatnya, kita akan juga membahas lebih mendalam lagi, apa sih sebenarnya manfaat ketika kita sudah membangun personal branding. Dan itu kita bisa jawab nanti di akhir sesi. Saya selalu memulai presentasi saya dengan mindset. Yuk, waktunya kita move on dari fixed mindset dan waktunya growth mindset. Coba teman-teman bisa diketikkan di kolom chat. Kolom chat masih bisa dibuka. Silahkan ketika coba. Mana yang lebih tepat menurut teman-teman? Person atau orangnya yang memperkuat brand, person yang memperkuat brand, atau sebaliknya, brand yang memperkuat person. Boleh diketikkan di kolom chat. Yuk, kita lihat. Menurut teman-teman, mana nih? Oh, person memperkuat brand. Oke, person memperkuat brand. Satu. Brand memperkuat. Oh, beda-beda ternyata ya. Oke, sip, nice. Mari kita lihat.
Mengapa saya menanyakan hal ini di awal? Karena sebagian orang masih berpikir bahwa brand itu pasti lebih kuat daripada orangnya. Ketika saya mengetahui Shipper Indonesia, pasti saya akhirnya jadi mengetahui Pak Agung Yogo. Ketika saya tahu Dana Indonesia, baru saya nanti mengetahui Pak Sadi Sedana Pratama. Bukan sebaliknya, bukan ketika saya mengetahui Kak YK Pranita, baru saya tahu Rumi. Itu yang menjadi pernyataan dari beberapa orang. Yuk kita cek contohnya. Oke? Nah, yuk kita open-minded. Bahwa ternyata, kalian pasti kan kenal nih brand-brand ini. Ada Rans Entertainment dan juga ada AHA. Nah, ternyata kedua brand ini itu diperkuat karena personnya, bukan sebaliknya. Justru Raffi Ahmad duluan ada, baru ada Rans Entertainment. Ada duluan Atta Halilintar, ada dulu Asyap, gitu, baru ada AHA. Bukan sebaliknya. So, kalian ketika membangun personal branding, tentunya nanti bisa memperkuat brand dimanapun kalian kerja, kuliah, atau membuat sebuah usaha sendiri. Oke, itu mindset yang pertama perlu kalian sadari. Lalu yang kedua, kita membahas tentang bagaimana kita membangun profil kita. Yuk, bangun profil sesuai dengan apa yang ingin kalian kenalkan. Kunci yang pertama, selalu mulai dengan yang namanya riset. Riset itu penting banget. Ada dua yang perlu di-riset nanti. Yang pertama, riset tentang diri sendiri. Ketika kita akan melakukan branding, namanya juga personal branding, pastinya kalian harus memulai dulu dengan mengenali apa potensi kalian. Apa sih kelebihan yang saya miliki? Oh, misalnya nih, Kak Bayu Seno tuh punya public speaking yang bagus. Oh, Kak Ali Farsya itu untuk marketingnya jago banget. Untuk buat sebuah konten di Instagram tuh keren, misalnya. Oke, apa sih potensi kita? Lalu, apa motivasi kita melakukan itu? Oh, saya itu termotivasi untuk sharing di webinar seperti ini karena saya suka banget berbagi, misalnya. Itu motivasi saya. Lalu tujuan saya berbagi itu apa? Sudah tahu motivasinya, sudah tahu potensinya, tujuannya itu untuk apa sih? Baru yang terakhir kita bangun rencananya. Saya mau memunculkan potensi saya seperti apa? Bangun rencananya. Oke, itu yang pertama. Riset tentang diri sendiri. Contoh, saya akan memberikan sebuah contoh dari diri saya sendiri. Saya mengambil contoh riset tentang diri saya dari akronim nama saya sendiri. Bilal. B-nya itu build, saya membangun. Membangun apa? Membangun sebuah inovasi. Yang inovasi ini akan menjadi perubah hidup seseorang ataupun orang banyak, menjadi life changer. Dan apa inovasi yang saya bangun ini? Otentik dari diri saya. Karena apa? Namanya juga akhirnya saya buat dengan nama Bincang Bilal, seperti yang ada di sebelah sini. Lalu, Bincang Bilal ini akan saya lahirkan, karena saat ini sudah lahir, sebagai apa? Oh, sebagai legacy saya, sebagai peninggalan saya. Jadi kalau ketika saya sudah nggak ada nanti, yang dikenal bukan lagi Teguh Bilanski-nya lagi, tapi juga brand saya, Bincang Bilal. Dan akhirnya saya rangkum tuh. Oh, visi saya, tujuan saya adalah membantu orang-orang yang ingin bertumbuh, orang-orang yang mau mengembangkan potensi yang mereka miliki. Akhirnya lahirlah program Bincang Bilal. Oke, itu tentang dirimu. So, yang kedua adalah riset targetmu. Kita cari tahu branding yang mau kita bangun ini untuk siapa sih? Jangan-jangan untuk kita sendiri doang. Yang pertama, ketika kita meriset target adalah cari tahu siapa targetmu. Ketika saya mendevelop program Bincang Bilal, yang saya targetkan adalah rekan-rekan yang sedang mencari pekerjaan, rekan-rekan yang ingin bertumbuh, rekan-rekan yang ingin mengembangkan karirnya. Itu adalah target saya. Lalu kita cari tahu, oh, orang yang sedang mencari kerja itu di mana ya? Orang yang ingin mengembangkan dirinya itu ada di mana? Akhirnya, oke, saya tentukan. Oh, mereka tuh ada di LinkedIn. Makanya saya melakukan personal branding, fokusnya ada di LinkedIn saat ini. Jadi kita harus tahu target kita tuh ada di mana. Oke? Jadi riset itu ada dua hal ini. Yang pertama riset tentang dirimu, lalu yang kedua riset targetmu. Jangan cuma fokus pada diri sendiri aja. Lalu selanjutnya, temukan panutan. Kalau kita tadi contohkan ada Raffi Ahmad, ada Atta Halilintar, tapi teman-teman perlu diingat bahwa ketika kita menemukan ataupun menargetkan, oh saya ingin seperti dia, jangan kejauhan. Ini saran pribadi saya. Carilah yang terdekat.
Oke, yang dapat kamu jangkau, yang dapat kamu ajak komunikasi dan sebagainya. Saya ambil contoh, kalau teman-teman ada di LinkedIn pasti udah kenal 4 tokoh ini. Yang tadi saya sebutkan bahwa saya bisa satu panggung dengan mereka semuanya. Ada Pak Nana Heranto, Pak Muhammad Nur Ikrar, Pak Ari Budi Utomo, dan juga Ibu Patricia Setiaji. Jadi saya menargetkan, saya harus bisa discuss dengan mereka. Saya harus bisa sharing bareng dengan mereka. Saya harus bisa berkolaborasi dengan mereka. Itulah awal mula saya aktif di LinkedIn, teman-teman. Saya cari siapa yang bisa saya jadikan panutan. Nggak usah kejauhan, yang deket-deket aja. Oke, lanjut. Yang kedua adalah share your value. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Tika tadi di awal, bahwa mulai aja dulu deh untuk sharing. Tampilkan siapa diri Anda. Mulai bangun profil virtual, teman-teman. Karena sekarang ini, zamannya tuh udah serba online, serba virtual. So penting banget untuk kita membangun profil virtual kita. Kalau kalian sudah punya Instagram, lanjutin. Punya TikTok, lanjutin. Punya YouTube, dan sebagainya, lanjutin. Yang penting minimal satu aja kita punya. Bangun profil virtual kalian. Lalu, pilih media yang tepat. Oh, saya ini sukanya buat video. Oh, berarti saya cocoknya ada di YouTube nih. Oh, saya sukanya foto-foto. Saya sukanya buat kalau video tuh singkat-singkat aja. Oh, bisa di Instagram, bisa di TikTok. Oh, saya ingin membranding diri saya seperti yang saya sampaikan tadi kepada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. So that's why saya memilih LinkedIn. Pastikan selalu tahu target kalian di mana dan apa potensi yang kalian miliki. Jago YouTube, di YouTube aja. Jago untuk membuat tulisan, merangkai tulisan, dan sebagainya, bisa di LinkedIn, bisa di Twitter. Pilih yang sesuai. Lalu, yuk bangun rekam jejak digital kita. Dan selalu konsisten. Karena yang namanya membangun personal branding itu nggak sehari 2 hari selesai. Saya untuk bisa dipanggil untuk berkolaborasi dengan Kata AI, nggak sehari 2 hari juga saya membangun program Bincang Bilal. Setahun lebih. Dan selalu teman-teman, posting proses dan pencapaiannya. Karena orang nggak akan tahu apa proses yang kalian jalani, apa pencapaian yang pernah kalian dapat kalau kalian nggak pernah menampilkan. Saya ulang, orang nggak akan tahu kalian sudah sampai di mana, jago apa, kalau kalian nggak pernah munculin. Oh, malu nih, nggak usah deh, banyak yang lebih jago, banyak yang lebih expert. Ya, kalian nggak akan dikenal juga. So, selalu posting, selalu buat proses dan pencapaiannya. Stop di situ, ingat, jangan posting kegagalannya. Oke, saya ulang, jangan posting kegagalannya. Orang nggak perlu tahu, kalian gagal udah berapa kali. Oh, kalian ditolak udah berapa banyak. Kalian mencari pekerjaan udah ditolak, udah di ghosting, HRD udah berapa kali. Orang nggak perlu tahu. Faktanya, orang nggak banyak yang peduli, yang beneran peduli. Karena yang peduli akan memberitahu bagaimana seharusnya. Sisanya apa? Kasih jempol, like. Arti like apa ya? Ketik di kolom chat ya. Kita nggak usah baca, tapi ketik aja di kolom chat. Apa sih arti like? Arti like jelas teman-teman, suka. Kalian mau disukai oleh teman-teman ketika kalian posting kegagalan? Yuk, selanjutnya, ketika kita membangun personal branding, kalian pastikan nargetin untuk apa? Untuk menjadi top of mind. Kita tonton video yang berikut ini. Kolaborasi saya dengan Ibu Patricia Setiaji. Menjadi top of mind dan meningkatkan personal branding, itulah yang akan saya lakukan kalau saya menjadi job seeker. Bagaimana caranya? Yang pertama, aktif di setiap kali mengikuti webinar. Aktif bertanya, berpendapat, hingga mereview materi yang sudah kita dapatkan, sampai kita dinotis oleh pembicaranya. Yang kedua, menerapkan tips and trik yang telah kita dapatkan dari berbagai sumber. Karena kalau tidak diterapkan, ya nggak ada manfaatnya untuk kita. Yang ketiga, tingkatkan kemampuan public speaking. Itu akan membantu kita ketika interview kerja, bahkan ketika kita sudah mengetahui tips and trik atau materi dari berbagai hal, kita bisa membuat kelas kita sendiri. Dan yang keempat, dengan hadir sebagai solusi untuk sekitar kita. Caranya gimana? Coba kita cari tahu apa sih yang sedang dibutuhkan saat ini oleh orang banyak, dan jadilah solusi di sana. Saya Bilal, sukses untuk kita semua. Jadilah
top of mind. Dan kuncinya untuk menjadi top of mind adalah konsistensi. Konsistensi selalu menjadi key-nya. Ingat tujuan kalian. Kalian sudah mencapai apa dan kalian ingin ke arah mana. Dan selalu hadirkan manfaat branding. Apa sih manfaat saya melakukan branding? Manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh target kalian kalau kalian menjadi solusinya. Seperti apa bentuk menjadi solusi? Teman-teman bisa capture atau screenshot gambar ini. Jadi ada 30 needs yang sebenarnya dibutuhkan oleh customer kalian. Termasuk target personal branding kalian. Mereka tuh butuh minimal 1 dari 30 ini. Saya berikan contoh. Misalnya nih, saya membranding diri sebagai seorang trainer. Oh, ketika ikut sesi dari Kak Bilal, itu saya jadi termotivasi. Itu contoh yang pertama. Kedua, oh kalau ikut webinarnya dari Kak Bilal, itu seru habis pasti. Itu contoh yang kedua. Lalu yang ketiga, nah kalau masalah materinya, Kak Bilal ini pasti bisa nyampein dengan cara yang sangat insightful. So pastikan kalian dapat minimal 1 dari 30 apa sih needs mereka. Oke? Dan cari tahu apa yang bisa kalian jadikan solusi. Lanjut, yang ketiga, yang terakhir, maintain your brand. Agar branding kalian makin kuat, yuk kita kembangkan. Yang pertama, selalu bangun engagement. Tadi ketika sudah mention berulang kali bahwa yuk kita saling terkoneksi, saling berelasi. Dan tentunya bangun engagement-nya. Karena kita bukan cari followers saja, tapi relasi and connection. Ciptakan orang dalam kalian. Oke, dari circle yang kamu bangun sendiri. Loh, kok Kak Bilal malah ngajakin main orang dalam? Kan orang dalam tuh nggak bagus. Kata orang sih gitu. Yuk kita lihat. Ketika kalian punya orang dalam, kalian bisa mendapatkan rekomendasi. Tentunya ketika saya mengisi webinar malam ini, kalau nggak direkomendasikan oleh misalnya oleh Kak Tika ataupun oleh Kak Vega, pasti saya nggak akan bisa ngisi di sini. So, dapetin rekomendasi itu penting banget. Tentunya rekomendasi hanya akan diberikan dari mana? Dari orang yang kalian kenal. Oke, berelasi itu penting banget. Lalu, rekomendasi itu hanya akan diberikan berdasarkan apa? Kemampuan yang kalian miliki. That's why selalu posting apa yang bisa kalian lakukan dan pencapaiannya. Karena rekomendasi hanya diberikan kalau orang tahu apa kemampuan kalian. Entah itu skill, potensi, ide, maupun gagasan yang kalian punya. Selanjutnya, yuk kenalan dengan satu platform yang satu ini, LinkedIn. Bangun program LinkedIn kalian, profil LinkedIn kalian dengan yang cara lengkap. Oke, mulai dari profilnya, fotonya, pengalaman kalian, kemudian juga untuk pekerjaan sukarela, rekomendasi, keahlian skill kalian apa, kemudian juga nih pendidikannya, sertifikasi, kontak, apa saja nih hal-hal yang pernah kalian posting, yang pernah kalian bagikan. Dan ada satu fitur menarik baru nih ada di LinkedIn. Kalian bisa membuat fitur yang namanya profil video. Mari kita cek contohnya. Seorang HR profesional yang memiliki passion untuk mengembangkan program learning and development. Perkenalkan nama saya Bilal, saya adalah founder dari program Bincang Bilal. Saya juga aktif bekerja sebagai Audi Manager di PT Salam Pacific Indonesia Lines. Saya tersertifikasi HR Manager dari BNSP dan aktif mengisi di berbagai webinar dan juga training, dan sangat terbuka untuk kolaborasi bersama. Bayangin teman-teman, kalau dulu kita melamar harus menggunakan CV, di LinkedIn kita bisa membuat profil video kita. Yuk nanti dipelajari lebih lanjut. Dan selalu ingat buat postingan. Apapun contohnya, misalnya nih tulisan kayak slide kah, infografik atau video seperti yang saya buat tadi. Dan miliki hashtag. Karena ketika kita punya hashtag, postingan-postingan kita, karya-karya kita, pencapaian kita itu terkumpul di dalam hashtag tersebut. Dan hashtag itu bisa diikuti. Ada salah satu hashtag yang nanti saya sebutin, yaitu Sapa Koneksi Baru. Sapa Koneksi Baru, nanti kalian bisa pelajari di LinkedIn, itu adalah cara yang sangat tepat untuk memulai hubungan relasi kalian, utamanya yang profesional. Silakan dicari di LinkedIn. Followers hashtag ini, for your info, ada 700 lebih. Bahkan lebih banyak daripada akun Instagram saya. Gak apa-apa. Dan, ingat, tadi di awal saya menanyakan, apa sih manfaat kita membangun personal branding? Yuk kita cek. Yang pertama,
kita jadi bisa ngadain project bareng. Kalau orang nggak tahu siapa Bilal, orang nggak akan mau membuat karya Sapa Koneksi baru hingga ada 100 orang lebih yang membuat karya project bareng ini, kolaborasi bareng. Kemudian, ketika kita membangun personal branding, kita jadi bisa nih, setelah melamar pekerjaan, kita bisa minta rekomendasi dari tentunya orang yang kita kenal dari orang dalamnya. Oke? Lalu, ingat, di awal tadi saya tunjukkan bahwa saya memiliki panutan di LinkedIn. Dan salah satu keuntungannya lagi, ketika kita punya panutan dan membangun personal branding, kita jadi bisa berkolaborasi dengan panutan-panutan kita. That's why saya selalu menyampaikan, yuk cari panutan yang bisa kita jangkau. Jangan yang kejauhan amat. Bukan berarti kita nggak boleh bermimpi, no. Tapi yuk kita cari yang dari circle terdekat kita dulu. Dan bisa nih berkolaborasi dengan berbagai brand, tentunya perlu rekomendasi. Salah satu yang sudah disebutkan tadi di awal adalah cangkir ini adalah, nih, saya satu panggung dengan 11 pembicara nasional. Bisa berkolaborasi dengan match kerja dan juga performa internasional. Oke, nah ketika kita membahas tentang personal branding, tentunya selalu ingat apa value Anda dan apa legacy yang kalian akan tinggalkan. Yuk level up your success through personal branding. Key point dari sesi saya, yang pertama adalah know your value. Pastikan kalian tahu nilai kalian apa. Be the solution, hadirlah sebagai solusi. Get recommendation. Dan sebelum kita tutup, sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, siapa sih teman-teman yang selalu ada di dalam sesi-sesi webinar seperti ini, di sesi-sesi seminar, dan sebagainya? Pasti ada pembicaranya, ada pesertanya, ada bagian eventnya, dan sebagainya. Tapi saya selalu yakin bahwa minimal satu orang ada yang aktif, entah bertanya maupun berpendapat. That's why di Bincang Bilal kami menemukan konsep yang namanya biduan. Konsep biduan itu ingatnya gampang, ada satu. S-nya siap, belajar dulu nih tentang personal branding. Lalu kalau dibuka sesi tanya jawab, angkat tangan atau ketik di kolom chat atau di kolom Q&A. Lalu temui pembicaranya, nggak usah hadir ke Surabaya, nggak apa-apa. Bisa connect dengan saya di LinkedIn, bisa WhatsApp saya personal, boleh juga. Fungsinya apa? Dari unnoticed to notice. Dari nggak dikenal jadi dikenal. Siap muncul ke permukaan, yuk kita terapkan konsep biduan. Dan teman-teman, ketika kalian aktif nanti, kalian akan mendapatkan satu sesi one-on-one coaching personal dengan saya, satu persatu. Jadi bagi kalian yang aktif nih di sesi Q&A, ketika di kolom Q&A atau di fitur Q&A, kalian akan mendapatkan sesi one-on-one coaching dengan saya, mentoring satu persatu melalui Zoom selama 30 menit. Dan bisa juga, kalau nggak sempat aktif nih di sesi Q&A, bisa juga review materinya di LinkedIn. Batasnya di 31 Juli jam 6 sore. Kalau aktif dan juga nanti review, dapat 2 sesi nggak? Dapat dong, nanti bisa dapat 2 sesi. Oke? Nah, quote dari saya. 1000 tips tanpa aksi nggak berguna. Tapi ada satu tips saja yang diterapkan, it's everything, itu segalanya. So let's grow together with us. Saya kembalikan ke Kak Tessa. Silakan Kak Tessa. Oke, terima kasih Kak Bilal atas pemaparannya. Nah, sesi kedua ini gimana teman-teman? Nggak kalah seru kan sama sesi pertama tadi? Iya dong, pastinya nggak kalah serunya. Dan berdasarkan apa yang sudah Kak Bilal jelaskan tadi, aku ingin menyimpulkan sedikit nih, yaitu membangun personal branding mempunyai banyak manfaat loh teman-teman untuk person atau juga brand. Nggak lupa juga untuk membangun profil virtual di platform sosial media karena dapat membantu atau menjanjikan beberapa hal loh, seperti membantu mengoptimalkan platform sosial media untuk personal branding, memberikan tips untuk memberikan brand pribadi yang menjanjikan di masa depan ya Kak, serta cara-cara memaintain branding pribadi untuk mengembangkan itu sendiri. Oleh karena itu, sepenting itu loh teman-teman personal branding. Oh ya, buat teman-teman yang mau bertanya lagi, boleh nih langsung aja yuk kita bertanya lagi di kolom Q&A box-nya. Nah, gimana teman-teman, insightful dan keren banget kan apa yang telah Kak Tika dan Kak Bilal tadi memaparkan. Langsung aja yuk kita ke sesi yang ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi Q&A. Dan ini juga udah ada pertanyaan nih Kak, dari beberapa pertanyaan.
dari Friska Titinova, yaitu apakah masih penting untuk mencetak kartu nama? Ada tips tertentu agar orang lebih mudah mengerti? Mungkin dari Kak Tika dan Kak Bilal boleh langsung menjawab. Silakan Kak Tika, duluan. Oke, duluan kali ya. Jadi bicara tentang kartu nama, mungkin sekali lagi sebelum kita ngejawab ini, just wanna clearly share bahwa think about the mediumnya dulu. Jadi think about sebenarnya mau mediumnya itu di mana. Are we gonna have a person creating a good working in the offline event? Atau creating an online event. Mungkin kalau misalkan kita datang ke networking event sebelum PPKM ya, it's very important to have a name card gitu, karena whenever we meet someone gitu ya di gathering gitu atau di networking event, it's very easy to barter our name card gitu. Nah, tapi kan sekarang ini kondisinya lagi PPKM dan banyak juga personal branding atau networking juga jangan salah bisa dilakukan online loh gitu. Jadi udah bukan lagi offline tapi semua udah serba online. Jadi trying to like creating a signature email it's very important. So say for example you already find one vision statement misalkan Tika Sylvia bla 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 bla. Number one, maybe I can advise to have a very good signature email. The second one is actually mungkin bisa kayak creating the blog gitu ya. Jadi whenever you meet people, you just need to mention your personal blog atau personal website, mention like tikasylvia.com and etc. So mungkin menurut saya itu lebih useful kali ya, gitu. Tapi depends sekali lagi ya, tergantung sama mediumnya. Kalau offline, let's bring your name card lah tumpuk gitu. Mungkin Mas Bilal mau nambahin kali. Oke, tambahan dari saya, dari Pak Ketika udah luar biasa banget. Tambahan dari saya. Kalau tadi nih, kalau offline, oke, bisa bawa nih kartu nama kemana-mana. Tapi kalau online, salah satunya adalah dengan cara, nih, kalian pasti ada tergabung di berbagai WhatsApp group. Bener ya, kalian pasti tergabung di berbagai WhatsApp group atau Telegram group. Nah, bagaimana caranya agar bisa menerapkan konsep kartu nama di WhatsApp group seperti itu? Nih, ketika kalian baru join di dalam WhatsApp group, kalian memperkenalkan diri jangan hanya diketik doang, tapi upload foto atau upload video perkenalan diri kalian. Itu bisa jadi kartu nama kalian. Ingat, kartu nama nggak harus selalu yang tercetak, tapi bisa juga dengan cara yang seperti itu. Kita jadi yang berbeda. Kalau kalian yang lainnya nih teman-temannya, cuman ketik doang, oh nama saya siapa, nama saya Bilal, nama saya Katika, nama saya Tessa, saya nih langsung post foto, ini nama saya. Jadi ngingetnya lebih mudah. Gitu kalau jawaban saya. Thank you Kak Friska. Silakan lanjutkan Kak Tessa. Wah, keren-keren banget ya teman-teman jawaban dari Ketika dan Kak Bilal. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Erwin Sabariman, yaitu bagaimana kita akan personal branding padahal kita belum punya prestasi apa-apa nih Kak, atau baru mulai bisnisnya. Gimana itu Kak? Mas Bilal duluan kali gantian. Oke. Gimana caranya kalau ternyata kita belum punya pencapaian, belum punya apa nih yang bisa dibagikan yang sudah akhirnya kita capai. Teman-teman, ketika kalian ingin posting, selalu saya seperti yang sampaikan tadi. Posting prosesnya dan pencapaiannya. Kalau belum ada pencapaian gimana? Nggak masalah, kita posting prosesnya. Bisa juga tambahannya nih, selain dari proses, kita posting juga apa? Rekomendasi atau kalau orang jualan nih, banyak disebut apa? Testimoni. Testimoni itu juga sebagai pencapaian. Oh, akhirnya di-review nih materi saya. Oh, akhirnya produk saya diposting nih. Kan itu juga sebuah pencapaian. So, yuk kita posting testimoninya, itu juga bisa banget. Kalau dari Katika gimana? Aku sih mungkin nambahin sedikit kalau misalkan, what was the question tadi? Oh, belum punya prestasi apa-apa.
Ya. Ini menarik. Aku nambahin sedikit kali ya, Mas Bilal. Kalau misalkan untuk teman-teman yang mau creating the personal branding, but you don't have any achievement atau apa segala macam gitu ya. Let's start it now. I mean, nggak langsung tiba-tiba yang dapat award winning, langsung dapat award gitu ya. Tapi bisa ngumpulin passion dulu sedikit-sedikit dari misalkan ikutan sama course-course gitu. Jadi kan sekarang banyak nih ya, ada digital course, ada communication course, ada UI UX course gitu kan. Jadi kalau kalian daftar LinkedIn yang premium gitu, jadi bisa ikutan course di sana banyak, and then gather more certificate. Jadi menurut aku adalah dicari gitu ya sebelum mulai aksi yang lainnya, mulai dari hal-hal course juga, manfaatin course yang website kayak Binar Academy, Revo, I don't know what else gitu ya, banyak banget. Bahkan di minat juga bisa gitu. Jadi start you ikutan course yang sesuai sama minat. Nanti dari situ baru bisa ikutan namanya skala yang lebih tinggi. Tapi intinya adalah mulainya dari skala yang paling kecil dulu gitu. Kita ada di sini langsung tiba-tiba ada gitu ya, tapi we start from the very small career path. Thank you, Non. Udah langsung mungkin ada lagi? Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Ari Sudaryanto. Apakah profil pribadi dan profil untuk personal branding perlu dipisahkan? Misalnya sosmed pribadi dan sosmed untuk branding. Oh. Mas Bilal dulu. Oke. Menarik nih dari Kak Aris Sudaryanto. Perlu dipisahin nggak antara personal branding yang pribadi dengan yang untuk branding lainnya? Jawaban saya gini, saya akan memberikan contoh dari orang yang saya kenal di LinkedIn juga, membangun personal branding di dua platform dengan cara yang berbeda. Itu bisa banget. Ada namanya Pak Budi Komala. Beliau adalah seorang profesional headshot yang sangat keren kalau posting. Tentang apa? Karya-karya postingan fotonya, fotografer. Nah, di LinkedIn dia mengupload, membranding dirinya sebagai seorang fotografer. Tapi di Instagram, beliau membranding dirinya sebagai apa? Seorang ayah, seorang orang tua. Jadi bisa banget kita membedakan nih branding di masing-masing platform atau di sosial media kita. Bisa banget. Silakan Kak Tika. Aku nambahin mungkin sedikit aja. Think about the medium atau think about the channel. Always thinking bahwa nggak ada yang namanya one fit size. Artinya nggak ada yang satu hal itu bisa fit ke semua bagian gitu ya. Artinya kita punya satu bagian nggak mungkin bisa fit ke semua channel. Jadi think about the medium first. Think about the channel that you want to tap into gitu ya. If you're thinking to have a good a personal branding di LinkedIn, then trying to find algoritmnya tuh apa sih gitu. Nah ini udah ngomongin channel-channel, udah ngomongin algoritma nih, tapi it is very important untuk orang-orang yang create personal branding. Pertama lihat medium sama channelnya, choose one gitu ya, karena when you decide to create the personal branding di LinkedIn or Instagram or TikTok or YouTube, those are very different gitu. Jadi after you find the right channel, then the second one you need to find out about the algorithm gitu. Jadi it is very important. Jadi no one nggak ada yang kayak misalkan one size fit for all gitu. Semuanya harus sesuai sama channel masing-masing. Thanks. Oke, keren-keren banget loh jawaban dari Kak Bilal dan Kak Tika. Nah, selanjutnya ada lagi nih dari Nur Aini Rahmawati. Hai Kak, gimana sih caranya buat orang yang masih kurang pede atau introvert untuk memulai personal branding itu sendiri? Gimana tuh Kak kira-kira? Ayo, Mas Bilal mau jawab ini. What about the introvert person? Aku duluan kali ya. Dari Kak Tika boleh dulu. Dari Kak Tika deh. By the way, aku tuh ya nggak ada sih orang yang introvert ya, tapi I am the one who actually not really happy if I'm in the middle of the
group of people gitu ya. Jadi saya termasuk orang yang tidak suka keramaian, saya termasuk orang yang tidak suka bersosialisasi dengan orang-orang baru, to be honest gitu ya. Tapi aku ada di industri marketing gitu. I am in the PR industry gitu. Jadi mau nggak mau gitu kan. Jadi mau nggak mau kita mesti bisa ngeblend gitu kan. Mesti bisa adaptasi gitu. Jadi if you guys thinking that you are introvert person, do not think you can create personal branding, okay? Everyone can do it gitu ya. Kalau misalkan masih kalian are TikTok creators gitu ya, mungkin kalian suka ada yang buka-buka TikTok gitu, tapi mungkin ada yang lihat TikTok-nya itu nggak pas muka gitu. It can be gitu ya. Jadi balik lagi ke situ gitu. Jadi pakai contoh aja. I don't really like to have in a big group of people gitu ya, tapi because of my working right now gitu, jadi I should do it. Itu kalau dari aku. Mas Bilal mau nambahin nggak? What about the introvert person? Nih, saya ternyata nggak jauh beda sama Kak Tika. Makanya begitu Kak Tika bilang, oh saya tuh introvert, nggak terlalu extrovert juga loh, agak-agak introvert. Oh ternyata sama juga kita ternyata ya. So, Kak Nur Aini, fakta menarik bahwa kalau ada teman-teman di sini yang sudah pernah ketemu dengan saya in person, entah itu di Jogja atau di Aceh atau di Surabaya, saya tuh nggak banyak ngomong aslinya. Seriously, ini fakta. Saya nggak banyak ngomong. Saya hanya banyak berbicara kalau apa? Kalau memang penting banget. Contoh ketika webinar, ketika saya ngajar training offline, atau ketika ada meeting di kantor, that's it. Saya emang nggak orangnya suka, oke, yuk ngumpul, yuk kemana, nongkrong, ke tempat yang oke deh, bisa barengan banyak orang dan sebagainya. Saya nggak juga suka yang seperti itu banget. Tapi saya habiskan energi saya, karena orang introvert juga perlu mengeluarkan energinya, di sesi-sesi tertentu. Contoh ketika webinar, ketika training offline, ketika meeting, that's it. So, siapa bilang orang introvert nggak bisa melakukan personal branding? Kami adalah contoh nih, ada berdua di sini nih. Gitu ya. Oke, thank you. Saya kembalikan ke Kak Tessa. Ternyata introvert itu bukan tolak ukur untuk personal branding ya, Kak. Keren. Nah, ini Kak ada satu pertanyaan lagi sebelum kita closing, yaitu dari ya hilang tadi. Nah, Zaida Nurdafa. Apa dan bagaimana mengukur kesuksesan seseorang dalam membentuk personal branding? Oke. Boleh saya dulu ya Kak Tika ya. Apa dan bagaimana cara mengukur kesuksesan seseorang dalam membentuk personal branding? Oke. Kalau dari sisi saya pribadi, bagaimana sih saya cara mengukur bahwa branding saya berhasil atau enggak? Ketika contohnya nih, ketika saya mengadakan sebuah webinar atau mengisi sebuah webinar, tolak ukur saya ketika, branding saya sebagai trainer ataupun sebagai fasilitator berhasil bukan jumlah peserta yang hadir. Tapi yang pertama, jumlah berapa banyak orang yang bertanya. Itu yang pertama, tolak ukurnya itu. Kedua, setelah webinar, berapa orang ya yang melakukan review? Berapa orang yang sharing materi yang saya bagikan? Jadi targetnya bukan lagi hanya berapa orang yang hadir, berapa orang yang daftar. Tapi saya berikan target, berapa orang yang jadi bertanya, berapa orang yang mereview materinya after class. So, pastikan kalian pasang target masing-masing. Pasti berbeda-beda. Oh, ada berapa banyak engagement-nya, berapa yang view postingan kita, berapa orang yang ngajak kerjasama. Beda-beda. Kalau istilah orang kerja, bagaimana kalian men-set KPI kalian. Kalau KPI saya sebagai fasilitator atau sebagai pembicara webinar adalah itu tadi. Berapa orang yang bertanya atau berapa orang yang mereview webinarnya. Silakan Kak Tika. Lebih sama, kalau aku mungkin lebih banyak di pasarnya kali ya. So I feel very grateful whenever I attend a webinar and sharing about inspiring story or anything. And then after that there is some comments gitu kan yang masuk setelah event, or someone tiba-tiba invite me on LinkedIn and say that, oh thank you so much for having a session on the webinar because right now I can do something bla 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 gitu ya. Jadi mungkin jawabannya adalah ketika melihat hasil webinarnya itu ternyata sudah diimplementasikan oleh orang yang lain, dan tiba-tiba turns out those kind of people came to our live and then see
thank you gitu. Jadi kayak I also want to say thank you again to them gitu ya for implementing every single insight or advice gitu ya, supaya akhirnya mereka juga bisa melakukan itu gitu. Jadi lebih ke situ kali ya jawaban aku. Oke, maaf nih Kak, sebelumnya Kak Bila ketika ternyata masih ada waktu. Jadi boleh nih buat 3 atau pertanyaan lagi. Nah, Masih ada banyak banget, ada 25 pertanyaan. Wow. antusias teman-teman semua. Nah, ada lagi nih dari Charles Pindo. Halo Kak Tengku dan Kak Tika, saya praktisi PR dan media. Salah satu yang sering saya temui adalah kebutuhan branding strategi yang compatible dengan era digital transform sekarang. Apa advice tentang hal ini? Thank you, Kak. Oke. Kak Tika? Ada? Oh, Kak Tika lagi live kayaknya ya, ada kendala kayaknya ya. Oke deh, dari saya dulu ya. Oke, dari Charles Pindo. Halo Kak Tika, bagaimana kalau saya praktisi media, PR, kemudian salah satu yang sering saya temui adalah kebutuhan branding strategi yang compatible dengan era digital transform saat ini. Advice-nya seperti apa? Oke, saya mau disclaimer dulu bahwa saya bukan ahli ataupun praktisi di bagian PR atau media, namun yang bisa saya sharing seperti ini Kak Charles Pindo. Bahwa ketika kita masuk ke era digital transform, pastikan tahu dulu nih medianya seperti apa, bagaimana membangun engagement-nya di media tersebut, bagaimana sih kalau disebut ketika tadi adalah nih, bagaimana ya algoritmanya, bagaimana agar bisa ketika masuk ke digital itu menyasar ke target yang sesuai. Sharing dari saya seperti itu. Tambahan Katika silakan. Sorry, what was the question? Aku tadi ke close, maaf. Kak Tessa, boleh dibacakan lagi pertanyaannya? Sorry, Katika? pertanyaannya apa non? Maaf, tadi aku ke close. Sebentar Kak, hilang. Kalau nggak lanjut aja, just continue the another question deh, gitu. Ada salah satu yang sering saya temui adalah kebutuhan branding strategi yang compatible dengan era digital transform yang sekarang. Ada advice tentang hal ini Kak? Thank you. Oh, digital strategi di era digital ya. Ini jawabannya mirip-mirip nih berarti nih sama yang tadi ya Mas Bilal ya. Jadi the first one is actually find the right channel gitu ya. Mulai dari sosial media mana nih yang kalian mau pakai for the medium. Ingat itu cuma mediumnya. After you choose one medium, find about the learning about the social media. Trying to make a content. Jangan lupa, that's very important. Jadi find the right channel, number one. Number two is actually learning about the algorithm. What can make your content bisa appears on the FYP or Explore and etc. The third one is actually creating a content, because still content is the king. And then it to be very consistent. Itu. Thank you. Oke Kak, nah selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Ayu Ratnasari. Dalam menentukan brand atau produk yang akan menjadi bisnis kita, which is better just upgrading with existing product or creating new ones? Mungkin Kak Bilal dulu boleh? Oke, dari Kak Ayu Ratnasari, gimana kalau kita ingin menentukan brand atau produk, which is better, just upgrading with existing product atau creating new ones? Kalau menurut saya gini, kalau mau, ini bisa dua-duanya sih kalau menurut pendapat saya. Kalau kita sudah punya existing product, kita mau developnya seperti apa? Ingat, develop itu bukan hanya lebih bagus, tapi kalau kata Panji Pragiwaksono, harus ada nih something yang berbeda. Karena ketika kita melakukan branding, itu bukan hanya just better, tapi harus apa the different. Kita cari nih perbedaannya seperti apa. Begitupun kalaupun kita membangun creating new ones. Sebenarnya produk ataupun jasa ataupun brand nggak ada yang literally benar-benar 100% something new. Pasti ada, kita implementasi, kita upgrade, kita sadur nih dari hal yang lainnya. So, pastikan ada perbedaannya. Kalau masukan dari saya sih seperti itu. Silakan Kak Tika.
Mbak Tessa, aku boleh diulang nggak pertanyaannya yang mana ya? Aku mencoba mencari nih di kolom Q&A. Sorry. Pertanyaan dari Ayu Ratnasari, Kak. Aha. Dalam menentukan brand atau produk yang akan menjadi bisnis kita, which is better just upgrading with existing product or creating new ones? Oh, jadi mau bikin produk, tapi apa namanya, mau bikin yang existing atau yang new one gitu? Oh, oke. Ada istilah yang sering dipakai, itu istilahnya adalah setelah meniru, kemudian kita menduplikasi, dan setelah itu kita memperbaiki gitu. Jadi menurutku ya, saat ini kan kompetisinya makin banyak gitu ya. So nggak apa-apa sebenarnya if one day you wanna try to duplicate the existing one gitu ya. Tapi ingat, whenever you wanna duplicate the existing one, trying to find a key learning-nya dulu, karena pasti ada yang kurang. Nah, di situ. Jadi ketika ditiru, dimodifikasi, oke? Jadi kuncinya adalah whenever you want to duplicate something, try to modify everything, gitu. Jadi tiru, duplikat, modify, gitu. Itu jawabannya mungkin ya kalau dari aku. Oke, Kak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Glosa J saya. Selamat malam, Kak. Jika memiliki ketertarikan di luar studi ataupun pendidikan yang telah dilalui, apakah di branding juga atau fokus dulu dengan yang ada di studi kita gitu, Kak? Oke, ini boleh saya dulu ya. Saya request saya dulu deh ini. Karena relate banget dengan diri saya. Teman-teman, di dalam profil saya tadi, saya sudah menunjukkan bahwa saya S1 akuntansi, ekonomi akuntansi. Yang kerjanya saya sekarang di HR, di bagian OD. Bahkan saya sudah menempuh 4 bidang sekaligus. Ada marketing, ada operasional, ada produksi pangan juga, dan ada juga finance-nya. So, kalau mau switching karir, mau switch nih, mau ganti nih karirnya, boleh banget. Dan itu bisa banget. Tapi catatannya, fokus. Kunci yang pertama adalah fokus. Kedua, kalian mau nggak benar-benar mendalami. Jangan pernah coba-coba. Kalau mau gabung di marketing, terjun marketing beneran. Kalau mau gabung di misalnya nih di administrasi, mau di digital marketing, kalian pastikan pertama fokus, lalu yang kedua dalami betul-betul. Jangan pernah coba-coba. Dan yang ketiga, baru lakukan branding. Apply itu yang terakhir. Kalau mau ganti karir, jangan apply dulu baru branding. Telat. Tapi belajar dulu, lalu branding, baru apply. Kok lama? Yaitu prosesnya. Kita harus bisa bersaing dengan orang-orang yang sudah nih, misalnya 3 tahun, 4 tahun lebih dulu belajar tentang bidang tersebut daripada kita. So, kenapa harus milih Kak Glosa J saya? Kenapa bukan mereka yang sudah ada di bidang itu? Gitu. Silakan Kak Beka. Jawaban aku beda-beda tipis. Kalau Mas Bilal tadi bilang graduate dari akuntansi, terus sekarang berkarir di industri HR ya? Yes. Okay. Actually, I was graduate from philosophy, dan sekarang berkarir di industri marketing dan PR. Jadi, apapun yang kita pelajari, do not ever think that when you learn about something and then your career need to follow that, gitu ya. Artinya apa? Artinya mesti apapun yang kita mau lakukan gitu ya, mau kita pindah jalur gitu ya, do it now, tapi jadi kuncinya sebenarnya adalah, kalau pertanyaannya boleh nggak sih ganti-ganti gitu ya, if you want to do it, you do it now and change it now, after that you do it 100% gitu. Yep. Itu Mbak Tessa, thank you. Oke. Itu di kolom Q&A ada yang mau nanya tapi ada tulisannya ini belum dijawab, mungkin jawabannya mirip-mirip ya. Dijawab kali Mas Bilal tuh. What is PPIC sih? Wait, sebentar. Yang mana ya? Jika personal branding yang saya bangun adalah PPIC, kemudian saya pindah kerja dan berganti kerjaan di dunia HR, apakah itu akan menghancurkan personal branding? Dari Mas Sugianto. Oh, dari Kak Sugianto. Oh ya, ini salah satu murid juga di dalam perguruan bicara itu mudah. Kak Sugianto, yes. So, Kak Sugianto, seperti yang saya sampaikan barusan nih ke pertanyaannya Kak Glosa J saya. Kalau mau berpindah karir, bisa banget. Tapi jangan pernah nyesel masuk ke bidang itu. Jangan gara-gara nih, oh, gue udah capek-capek kuliah, punya
pengalaman kerja sebelumnya. Gue switches karir, akhirnya apa? Ngulang dari nol. Jangan pernah nyesel. Tapi lakukan seperti yang Katika lakukan tadi, 100%. Oke? Jadi lakukan yang terbaik, dalami betul-betul, baru masuk ke situ. Jangan sebut itu passion kalau belum pernah menjalani. Ini banyak yang salah kaprah kadang-kadang. Oh, passion gue mau pengen masuk ke bidang HR, bidang ke marketing, tapi belum pernah menjalani. Yuk, jalani dulu, baru nanti tentuin ini passion gue bukan ya. Gitu. Thank you Kak Sugianto. Oke, apa dari Kak Tika ada tambahan? Aku nggak ada sih sama Oh, jawabannya. kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya Kak. Ada pertanyaan lagi nih dari Sarah Sakina. Halo Kak, as the first step, lebih baik langsung terjun ke organisasi atau komunikasi atau build up skill dulu sesuai passion? Could you give some tips to prepare personal branding, terutama untuk mahasiswa yang masih kurang 19 tahun? Masih di bawah 19 tahun. Di bawah 19. Silakan Kak Tika, boleh duluan Kak. Masih di bawah 19 tahun, kemudian mau start apa dulu tadi Mbak Tessa? Sorry pertanyaannya. Lebih baik langsung terjun ke organisasi atau komunitas begitu dulu Kak. Oke. Usia di area 19 tahun berarti masih kuliah berarti ya? Kuliah ya? Atau SMA? Kuliah ya? Very interesting gitu. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman mahasiswa gitu ya, again apapun majornya, apapun jurusan yang diambil gitu ya, it's very important to have a good connection di komunitas-komunitas mahasiswa gitu. Jadi itu sebenarnya bisa jadi cikal bakal karena whenever you want to apply to your favorite company gitu kan, as a fresh graduate kan belum ada pengalaman kerja mungkin selain internship ya gitu ya, tapi when you have an capability atau experience untuk kayak having an experience to join the community di kampus gitu ya, atau di BEM atau apa gitu segala macam organisasi kampus lah ya, it can be another value added for the recruiters. Mungkin Mas Bila lebih jago tuh kayak gitu-gitu. Gimana Mas? Oke, kalau menurut saya Kak Sarah Sakina terjun organisasi dulu atau build up. Gini, bisa banget sebenarnya kalian build skill-nya justru di dalam organisasi atau di komunitas. Contoh, untuk kemampuan public speaking ataupun communication, kalian bisa develop itu di dalam organisasi. Contohnya apa? Ketika meeting, ketika ngadain webinar seperti ini. Contoh lain apa? Leadership. Kalian ketika menjadi chief of something division, ataupun menjadi ketua acara, itu kan kalian juga akan membangun, meningkatkan skill tersebut. So, pastikan ketika kalian mau gabung ke organisasi atau komunitas itu, kalian punya tanggung jawab, kalian dalami, ingat selalu dalami betul, jangan cuma coba-coba, capek ternyata, nggak usah deh, cabut, jangan. Tapi, satu lagi, apa yang bisa kalian berikan? Jadi, jangan cuma take aja, tapi juga give. Oh, kalian dapat pengalamannya selama 6 bulan, misalnya 1 semester jadi anggota organisasi. So, pastikan kalian juga berikan apa yang bisa kalian kontribusikan. Oke, contohnya bagaimana nanti cara penerapannya, Kak Sarah Sakina, itu nanti kita bisa kolaborasi juga dengan kampusnya. Oke, thank you. Oke, selanjutnya mungkin ini bisa jadi pertanyaan yang terakhir nih Kak, karena waktu udah mau menunjukkan 2 menit lagi, 8:30. Oke. Dari izin, selamat malam, saya izin bertanya, apakah yang harus ditonjolkan dari personal branding sosial media, apakah dari profile deskripsi, storytelling, posting, atau pencapaian, bagaimana pula cara melakukan personal branding saat ngobrol atau saat presentasi di depan umum, gitu Kak. Aku bantu jawab duluan kali ya, Mas Bila. Ya, silakan. Kalau di sosial media, yang paling mungkin beberapa tadi udah dijawab, tapi yang paling pertama adalah mungkin aku bisa bilang setting up your social media first. It is very important. Artinya ketika sudah menentukan mau itu LinkedIn, mau itu Instagram gitu ya, trying to make very interesting atau catchy description yang tadi aku sempat
nge-share juga beberapa professional bio gitu ya. Itu works banget gitu karena mungkin bisa searching professional bio seperti apa sih yang sangat attract gitu ya. Jadi number one is actually setting your description for the right social media channel gitu ya. The second one itu mungkin udah pasti creating the consistent content related to your passion. So say for example you have a good passion in marketing atau in jurnalis atau tentang PR atau tentang media gitu ya. So start to creating a content yang berguna buat orang ya. Jadi that very give a good beneficial for people, itu yang orang akan ngecek. Misalkan suka digital, mungkin kalian bisa bikin konten kayak top hacks untuk kayak Instagram muncul di explore atau 5 algoritma Instagram, that's also very helpful for everyone gitu kan. Terus kalau achievement, mungkin menurut aku sering-sering ikutan course gitu ya, karena kalau ikutan course kan nanti akan ada banyak insight, dan jangan lupa yang keempat networking. So sharing when you join the event gitu kan di LinkedIn atau di another platform gitu, try to interact with another attendees gitu by sending them the message after this gitu. Jadi semoga berguna atas 4 poin dari aku. Oke, tambahan dari saya untuk Kak Eugene, karena Kak Eugene ini adalah seorang komite of seminar division, maka saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana pula cara melakukan personal branding saat ngobrol atau saat presentasi? Saya akan fokusin pada saat presentasinya. Nih, ketika kita sedang presentasi, kita bagaimana cara membangun branding? Bisa dengan, nih, yang pertama, komunikasi dengan cara yang efektif, dengan cara yang menarik. Karena ketika kita presentasi, bukan hanya informatif saja, tapi harus menarik. Itu yang pertama. Kedua, belajar untuk kenali audiensnya. Itu penting banget. Makanya saya juga buat list, at least berapa orang? Ada 15 sampai 20 orang peserta yang nanti saya akan mention namanya di dalam presentasi saya maupun saat sekarang saya jawab pertanyaannya. So penting banget untuk yuk kita cari tahu siapa yang akan hadir. Lalu yang ketiga, ajak si audiensnya untuk berpartisipasi. Entah itu mereka aktif bertanya, ataupun berpendapat, atau cara yang lainnya. So, itu adalah 3 tips dari saya untuk bagaimana caranya agar bisa membangun branding ketika kita sedang presentasi di depan umum. Thank you, Eugene. Oke. Ya, maaf nih teman-teman, banyak pertanyaan yang nggak kejawab karena keterbatasan waktu kita. Nah, gimana? Oh ya, Kak Tika dan Kak Bilal, boleh nggak nih teman-teman semua yang mau berdiskusi lagi sama Kak Tika dan Kak Bilal, kiranya teman-teman semua bisa koneksi-koneksian bersama kakak di LinkedIn ataupun di sosial media lainnya? Boleh dong. Boleh banget. Boleh banget. Nanti kalau mau terkoneksi dengan saya dengan Kak Tika, boleh banget dengan cara personal brandingnya pakai mana? Dengan Sapa Koneksi Baru. Personalize dulu message-nya agar bisa gampang diketahui. Oh, saya dari pesertanya Kak Tika nih. Gitu. Perkenalan diri dulu, biar gampang. Ya Kak Tika ya. Wah, jadi boleh ya Kak. Asik banget tuh teman-teman. Yuk, langsung aja koneksi-koneksian di sosial media sama Kak Tika dan Kak Bilal. Nggak hanya sekedar koneksian loh, tapi boleh berdiskusi lagi nih buat belajar bersama dengan ahlinya loh. Sehabis selesai dari webinar kita pada malam hari ini. Oke, ya nggak terasa ya teman-teman, karena seluruh rangkaian sesi hari ini sudah selesai. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Tika dan Kak Tengku Bilal yang telah berkenan meluangkan waktunya juga untuk bisa sharing, memaparkan materi dan memberikan jawaban yang insightful banget nih ke teman-teman semua yang ada di sini. Dan tentunya aku juga ingin berterima kasih juga buat teman-teman semua yang antusias meluangkan waktunya untuk join dan ikut belajar bareng nih di malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengalaman teman-teman semua juga. Oke, aku kembalikan kepada MC kita. Silakan Kak Vega. Halo, thank you Kak Tessa. Thank you juga buat Kak Bilal dan Kak Tika atas materinya hari ini. Keren banget, seru banget. Asli aku juga sebagai MC sampai kayak, dapat banyak insight baru banget. Dan di sini kan teman-teman masih banyak ya yang belum jawab pertanyaannya. Aku mau info sedikit. Di kolom chat tadi aku share, ada link untuk LinkedIn event kita. Ini di sini
teman kata bisa join di sini, dan di LinkedIn event page ini akan ada fitur chat event. Jadi di situ kita bisa meet and greet sama Kak Tika dan Kak Bilal. Jadi buat yang mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa di situ ya Kak Bilal sama Kak Tika ya. And also jangan lupa kalau setelah ini mau add atau connect LinkedIn-nya Kak Bilal sama Kak Tika, jangan lupa disapa Kak Bilal dan Kak Tikanya. Halo Kak, aku dari ini peserta kemarin personal branding teman kata. Gitu. Sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk semua partisipan pada malam hari ini. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mau full recordingnya bisa isi form yang udah aku drop di chat. Lalu jangan lupa juga join di community di Telegram kita di teman kata event, udah aku chat juga untuk linknya. Jadi di sini kita akan share banyak informasi tentang event-event yang akan datang, dan tidak menutup kemungkinan juga kalau dari Kata AI sedang ada pembukaan untuk job opportunity, aku bisa share di situ juga. So thank you so much buat all panelists, sekali lagi buat Kak Tika dan Kak Bilal, dan thank you juga untuk Kak Tessa dari harisenin.com dan ada Kak Putri dari harisenin.com. Thank you juga to all media partner untuk event teman kata dari Social Connect, Youth Edu, Youth on Top Solo, BEM FKH UGM, dan Manajemen Sumenet. I think that's all, karena waktu juga udah menunjukkan jam 8.30, so see you in another teman kata or another event. Bye-bye and have a good rest. Thank you. Thank you semuanya, selamat malam.